Buat kalian yang kerja di kantor, suka kerja sambil ngopi atau ngeteh kan? Tapi sekarang kita umumnya lebih sering order online aja gak sih? Nah dulu sebelum adanya online delivery service, biasanya kita minta tolong ke staff office boy atau teman kita untuk buatin kopi. Tapi kalian kebayang gak sih, gimana kalau ternyata minuman kita diam-diam dikasih racun? Kasus Graham Young adalah salah satu contoh paling menyeramkan dari bagaimana obsesi dan ketidakpedulian terhadap kehidupan manusia bisa berkembang menjadi kekejaman yang tak terbayangkan. Di balik wajah seorang pemuda cerdas, ia menyembunyikan niat jahat yang mengakibatkan beberapa korban tak berdosa meninggal secara perlahan akibat racun yang ia berikan, membuatnya dikenal sebagai The Teacup Poisoner. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini Naya mau menceritakan salah satu kisah pembunuh berantai muda yang membunuh korban pertamanya di usia 14 tahun. Penasaran gimana kisahnya? Langsung aja, mari kita mulai. Graham Frederick Young adalah pembunuh berantai dari Inggris yang dijuluki The Teacup Poisoner karena dia menggunakan racun untuk membunuh. Dia sudah terobsesi dengan racun sejak kecil dan mulai meracuni teman sekolah serta keluarganya. Graham pertama kali tertangkap setelah gurunya curiga dan melaporkannya ke polisi. Pada usia 14 tahun dia mengaku meracuni 3 orang tapi tidak membunuh mereka dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa Broadmoor. Ia kemudian mengaku bertanggung jawab atas kematian ibu tirinya meskipun hal ini belum terbukti. Setelah dibebaskan pada tahun 1971, Graham mendapat pekerjaan di sebuah pabrik di Bovingdon, Hertfordshire. Graham lalu mulai lagi meracuni rekan kerjanya yang berujung pada kematian 2 orang dan beberapa lainnya sakit parah. Di tahun 1972 dia dihukum atas 2 pembunuhan dan 2 percobaan pembunuhan dan akhirnya meninggal di penjara tahun 1990. Nah, itu dia sedikit profil singkatnya. Aku akan jelaskan latar belakang dari Graham Young ini. Graham Frederick Young lahir pada 7 September 1947. Sejak kecil ia sudah tertarik dengan racun. Ibunya meninggal ketika ia baru berusia 14 minggu karena tuberkulosis, jadi dia dibesarkan oleh paman dan bibinya, sementara saudara perempuannya tinggal dengan kakek nenek mereka. Ketika ayahnya menikah lagi, keluarga mereka bersatu kembali. Dan sejak usia dini, Graham sudah mengagumi peracun terkenal seperti William Palmer dan dia juga terobsesi dengan Adolf Hitler dan Nazi Jerman. Minat ini membuatnya banyak membaca buku toksikologi yang rumit meskipun usianya masih sangat muda. Pada tahun 1961 saat masih remaja, Graham berhasil mendapatkan racun antimon dari apotek dan mulai meracuni keluarganya. Ibu tirinya Molly menjadi korban pertama yang mengalami muntah dan sakit perut parah. Diikuti oleh ayahnya yang juga jatuh sakit. Kakaknya Winifred mengalami beberapa kali sakit selama musim panas, bahkan beberapa teman sekolah Graham juga ikut-ikutan sakit dengan gejala yang mirip. Pada suatu pagi di bulan November 1961, Winifred diberi secangkir teh oleh Graham, namun karena rasanya sangat asam, dia hanya minum sedikit. Dan saat di perjalanan menuju kantor, Winifred tuh mulai berhalusinasi dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, dokter menemukan bahwa Winifred, si kakaknya Graham ini, telah terpapar racun Atropa belladonna. Nah, karena ayahnya ini tahu kalau si Graham ini punya ketertarikan khusus dengan racun ya, dia pun akhirnya mengkonfrontasi si Graham. Tapi si Graham itu mengklaim bahwa enggak ya, kakak tuh suka nyampur sampo di gelasnya sendiri. Nah, meskipun tidak yakin, saya tuh memperingatkan Graham untuk lebih hati-hati dengan bahan kimia yang dia punya. Lalu pada 21 April 1962, ibu tiri Graham meninggal yang awalnya diduga akibat kecelakaan lalu lintas. Namun tidak lama setelah kematiannya, Graham mengakui kalau dia tuh telah meracuni ibu tirinya dengan talium. Bahkan di acara peringatan kematiannya, Graham sempat meracuni kerabat laki-lakinya dengan mencampurkan antimon ke dalam acar mustard. Dan tidak lama setelah itu, ayahnya kembali itu sakit dan dibawa ke rumah sakit dengan diagnosis keracunan antimon. Ketertarikan Graham pada racun sudah diketahui oleh bibi dan gurunya. Akhirnya sekolahnya mengatur agar dia itu bertemu dengan seorang psikiater yang menyamar sebagai penasihat karir. Dalam pertemuan tersebut, Graham secara terang-terangan menunjukkan pengetahuan luasnya tentang racun yang membuat psikiater akhirnya melapor ke polisi. Graham pun ditangkap pada 23 Mei 1962 setelah pulang sekolah. Saat diinterogasi, dia mengaku kalau ia telah meracuni ayahnya, ibu tirinya, kakaknya, dan seorang teman sekolah. Seorang psikiater menyatakan bahwa Graham memiliki gangguan psikopat, bukan penyakit mental, dan ia sangat mungkin untuk mengulangi perbuatannya. Akhirnya Graham dijatuhi hukuman dan dikirim ke rumah sakit Broadmoor, sebuah rumah sakit untuk pasien dengan gangguan mental yang melakukan kejahatan. Nah, meskipun dia mengaku bersalah atas 3 tuduhan keracunan, dia tidak didakwa atas pembunuhan ibu tirinya karena hasil otopsi tidak menemukan racun sebagai penyebab kematian. Hakim memastikan Graham tidak akan dibebaskan selama 15 tahun tanpa izin Menteri Dalam Negeri.
Nah, di usianya masih muda 14 tahun, Graham menjadi salah satu narapidana di Broadmoor yang merupakan rumah sakit jiwa untuk penjahat. Tidak lama setelah Graham tiba di sana, seorang narapidana bernama John Berridge meninggal karena keracunan cyanida. Saat itu, tentu saja si Graham langsung dicurigai, terutama karena dia tuh suka menjelaskan secara detail cara mengambil cyanida dari daun salam yang kebetulan tumbuh di sekitar Broadmoor. Nah, namun keterlibatan Graham tidak bisa dibuktikan dan kematian Berridge dinyatakan sebagai bunuh diri. Terdapat juga insiden lain di mana racun ditemukan di kopi seorang perawat, tetapi lagi-lagi keterlibatan Graham tidak dapat dibuktikan. Selama dia di Broadmoor, Graham tetap fokus pada hobinya yaitu racun dan nazisme. Dia rajin membaca buku toksikologi di perpustakaan dan memperdalam pengetahuannya tentang Hitler. Bahkan, dia menumbuhkan kumis ala Hitler dan sering meniru pidato diktator sambil mendengarkan musik Wagner, sang komposer favorit Hitler. Pada tahun 1965, Graham mencoba untuk dibebaskan dari Broadmoor, dan saat di pengadilan, ayahnya dan saudara perempuannya hadir dan dengan tegas menolak pembebasannya, mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang mau menerima Graham. Ayahnya bahkan bersikeras bahwa Graham tidak boleh dibebaskan. Namun 5 tahun kemudian di tahun 1970, psikiater Broadmoor Edgar Utwin merekomendasikan agar Graham dibebaskan karena dianggap sudah tidak terobsesi dengan racun dan tidak lagi berbahaya. Tapi salah satu pernyataan Graham kepada seorang perawat sangat mengkhawatirkan. Dia mengatakan, nanti kalau saya keluar, saya akan bunuh 1 orang untuk setiap tahun yang telah saya habiskan di sini. So let's say dia 5 tahun di penjara, dia akan bunuh 5 orang. Meracuni, membunuh, apapun itu, intinya itu rencana dia. Setelah 8 tahun ditahan di Broadmoor, Graham yang akhirnya dibebaskan pada tahun 1971. Awalnya dia tinggal bersama saudara perempuan dan suaminya di Hemel Hempstead, dan tidak lama setelah dibebaskan, Graham yang kembali terobsesi dengan racun. Dalam waktu beberapa minggu, dia mencoba membeli racun dari apotek terkenal John Bell dan Croydon di Wigmore Street. Tapi untungnya apotek menolak menjual racun tanpa izin resmi. Tapi nggak cuma di situ aja, Graham kembali dengan surat palsu berkop Bedford College dan akhirnya berhasil membeli 25 gram antimon kalium tartrat dan 25 gram talium. By the way, buat yang nggak tahu, antimon kalium tartrat atau potasium antimoni tartrate digunakan dalam dunia medis di masa lalu, khususnya untuk mengobati penyakit parasit seperti schistosomiasis dan leishmaniasis. Namun penggunaannya dalam dunia medis sudah sangat jarang karena efek sampingnya yang berbahaya, seperti keracunan antimon yang bisa mengakibatkan kerusakan organ, muntah, diare, dan bahkan kematian jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Sedangkan talium adalah logam berat beracun yang sangat berbahaya bahkan dalam jumlah kecil. Senyawa talium dulunya digunakan sebagai racun tikus dan insektisida, tetapi penggunaannya sudah banyak dibatasi karena efek racunnya yang serius bagi manusia. Talium menyerang bagian organ dalam tubuh, terutama sistem saraf, menyebabkan gejala seperti rambut rontok, sakit perut, muntah, mati rasa pada anggota tubuh, dan pada tingkat keracunan yang tinggi, kematian. Nah, balik lagi di masa-masa setelah pembebasannya ini, Graham mengikuti kursus tata graha di Slough dan tinggal di sebuah asrama. Di sana dia berteman dengan Trevor Sparks, seorang pria berusia 34 tahun yang tinggal di asrama yang sama. Kedua sering menghabiskan waktu bersama, baik pergi ke pub atau minum anggur di kamar Sparks. Namun, Sparks tidak tahu bahwa Graham telah diam-diam meracuni dirinya dengan antimoni sodium tartrat. Pada malam 10 Februari, Sparks tiba-tiba jatuh sakit parah setelah menerima segelas air dari Graham. Dia mengalami diare, kesemutan di kaki, dan rasa sakit yang luar biasa di bagian tubuh lainnya. Gejala-gejala ini terus berulang selama beberapa bulan. Sparks juga bahkan merasa begitu sakit sehingga ia harus keluar dari pertandingan sepak bola setelah hanya beberapa menit bermain. Para dokter kebingungan mencari penyebab penyakitnya dengan berbagai diagnosis seperti infeksi ginjal, usus, atau saluran kemih. Akhirnya Sparks pindah dari Slough pada bulan April 1971 dan perlahan-lahan mulai pulih. Graham yang pun kembali beraksi meskipun baru dibebaskan dan menunjukkan bahwa obsesi dan kelihayannya dalam meracuni masih kuat. Lanjut setelahnya, Graham Young mendapat pekerjaan sebagai asisten penjaga toko di John Hanlan Laboratories, sebuah perusahaan di Bovingdon, Hertfordshire yang produksi lensa inframerah talium bromida iodida untuk peralatan militer. Meski perusahaan ini terkait dengan talium, mereka sebenarnya tidak menyimpan bahan tersebut di lokasi. Jadi Graham harus mendapatkan racunnya dari apotek di London. Dalam lamaran pekerjaannya, Graham berbohong tentang alasan dia tidak bekerja dalam beberapa tahun ketika dia di penjara. Graham mengaku bahwa itu pernah mengalami gangguan saraf karena kecelakaan yang menewaskan ibunya. Jadi perusahaan tidak tahu bahwa si Graham adalah mantan pasien rumah sakit jiwa yang dihukum karena meracuni orang. Di tempat kerja barunya, Graham ini cukup tidak bisa ditebak. Kadang dia mendiam dan suka menyendiri, tapi di hari lain dia bisa lebih ramah. Selama istirahat, dia sering terlihat membaca buku tentang topik yang dia gemari, yaitu perang, kimia, nazisme, atau pembunuh terkenal. Dan Graham tidak banyak bicara, kecuali dia membahas topik-topik
favoritnya tadi. Salah satu tugas Graham di lab adalah mengambil minuman dari troli teh di koridor dan membawanya ke gudang, di mana setiap karyawan punya cangkir masing-masing. Nah, job desk inilah yang memberikan peluang sempurna bagi Graham untuk menjalankan modus operandinya, yaitu memasukkan racun ke dalam teh atau kopi mereka. Racun yang biasa ia gunakan adalah antimon atau talium. Nah, akibat perbuatannya ini, banyak rekan kerja di gudang mulai jatuh sakit dengan gejala seperti muntah, sakit perut, mual, dan diare. Awalnya, penyakit misterius ini dianggap sebagai virus dan dijuluki serangga Bovingdon. Beberapa teori lain yang muncul adalah kontaminasi air lokal atau bahkan radioaktivitas dari lapangan terbang di dekat lokasi. Graham dengan licik memanfaatkan kebingungan ini untuk melanjutkan aksinya tanpa dicurigai langsung. Nah, berikut aku akan jelaskan mengenai korban-korban si Graham yang secara detail ya. Korban pertama Graham Young di Bovingdon adalah Bob Eagle, seorang manajer gudang berusia 59 tahun yang juga atasan langsung Graham. Bob adalah veteran Dunkirk dan Graham sering bertanya tentang pengalaman perang Bob. Pada Juni 1971, beberapa minggu setelah Graham mulai bekerja, Bob jatuh sakit parah dengan gejala diare dan sakit perut. Setelah liburan singkat, kondisinya sempat membaik, tetapi begitu kembali bekerja, Graham memasukkan dosis talium ke dalam teh Bob. Kesehatannya langsung memburuk dengan gejala seperti nyeri punggung hebat dan mati rasa pada tangan serta kaki. Bob akhirnya lumpuh dan meninggal pada 7 Juli 1971. Otopsi menyatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh sindrom Guillain-Barré. Tulisannya seperti ini ya, aku nggak tahu benar atau nggak nyebutnya. Yang merupakan sebuah kondisi langka yang menyerang sistem saraf. Ironisnya, Graham bahkan ikut hadir di pemakaman Bob dan berkata bahwa Bob harus melewati teror Dunkirk namun harus menjadi korban virus yang aneh. Setelah kematian Bob, Graham menargetkan asistennya Ron Huit yang tehnya diracun dengan antimon. Namun Ron segera meninggalkan perusahaan dan tidak mengalami gejala lebih lanjut. Dengan kepergian Ron dan kematian Bob, Graham mendapat promosi sebagai kepala gudang. Dia kemudian meracuni rekan kerjanya Diana Smart dengan dosis kecil antimon ketika dia merasa terganggu oleh Diana. Dalam buku hariannya dia sempat menulis bahwa dia itu menyesal tidak memberikan dosis yang lebih besar kepada Diana untuk membuatnya sakit lebih lama. Tuh kan? Sedeng emang. Nah, lanjut, Graham yang juga menargetkan David Tilson pada Oktober 1971 dengan mencampurkan talium ke tehnya. Sama ya modus operandinya. David tapi tidak meminumnya karena teh terasa terlalu manis, tetapi seminggu kemudian Graham memberinya dosis talium kedua. David kemudian dirawat di rumah sakit dengan gejala serius seperti mati rasa, kesulitan bernapas, dan kerontokan rambut. Dan Graham bahkan berencana mengunjunginya di rumah sakit dengan membawa brandy yang dicampur lebih banyak talium. David akhirnya selamat meskipun keracunan tersebut membuatnya impoten secara permanen. Nah, selain David Tilson, Graham juga meracuni temannya sendiri, Jethro Butt, yang sering memberikan Graham tumpangan pulang. Songong banget sih Graham ini ya. Jethro juga diracuni dengan talium, tetapi dia merasa kopi yang dibuat Graham terlalu kuat sehingga tidak minumnya. Meski begitu, Jethro jatuh sakit dengan gejala perut dan dada yang sangat sakit serta kerontokan rambut. Keracunan ini membuat Jethro ingin bunuh diri dan dia akhirnya pulih, tetapi seperti David Tilson, dia juga mengalami impotensi. Graham menulis dalam buku hariannya bahwa dia merasa sedikit bersalah karena telah melukai temannya. Korban terakhir Graham adalah Fred Biggs, seorang karyawan paruh waktu berusia 56 tahun di Headland. Fred awalnya diracuni dengan antimon, tetapi Graham kemudian menambah 3 dosis talium ke tehnya pada Oktober 1971. Fred mengalami nyeri dada dan kesulitan berjalan hingga akhirnya dia dirawat di berbagai rumah sakit. Sistem sarafnya memburuk dan dia kehilangan kemampuan berbicara setelah bernafas dan juga kulitnya mulai mengelupas. Graham terus berpura-pura peduli dengan keadaan Fred. Dia sering melapor rumah sakit dan istri Fred untuk menanyakan kondisinya. Akhirnya Fred Biggs pun meninggal pada 19 November 1971 menjadi salah satu korban terakhir dari tindakan keji Graham. Nah, kalian masih penasaran kan sebanyak itu yang diracun, gimana dia bisa ketahuan akhirnya? Nah, karena banyaknya penyakit misterius tadi yang menyerang para pekerja di Headland membuat para pemimpin khawatir, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan investigasi. Rekan-rekan kerja Graham yang mulai curiga, terutama si Diana Smart yang tadi itu, dia tuh memperhatikan bahwa Graham itu selalu tampak paling sehat. Meskipun temen dia tuh yang lain satu persatu sakit gitu loh, tapi dia kayak segar bugar aja gitu si Graham ini. Nah, Diana pun mulai curiga bahwa bisa jadi si pembawa virus ini tuh si Graham. Sementara Philip Doggett memberitahu manajemen tentang ketertarikan Graham yang aneh dan berbahaya tentang racun. Nah, akhirnya petugas medis perusahaan Dr. Anderson sempat mengesampingkan kemungkinan keracunan logam berat yang memicu pertengkaran dengan Graham. Jadi si Graham ini tuh bersikeras ngotot bahwa gejala yang dialami para korban sangat mirip dengan keracunan. Dr. Anderson pun penasaran kok bisa si Graham ini tuh ngotot banget tentang kemungkinan teman-temannya keracunan, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengobrol dengan si Graham. Dari pembicaraannya, Dr. Anderson menemukan bahwa Graham sangat berpengetahuan luas tentang toksikologi yang akhirnya membuat John Headland, si pemilik perusahaan, menghubungi
polisi. Polisi yang melakukan investigasi menemukan bahwa kemunculan serangga Bovingdon bertepatan dengan kedatangan Graham di perusahaan. Dan pemeriksaan latar belakang Graham mengungkapkan bahwa dia pernah dipenjara karena kasus keracunan. Nah kan, mulai ketahuan nih. Polisi kemudian menangkap Graham di rumah bibinya di Sheerness, Kent pada 20 November 1971. Saat itu belum ada bukti langsung yang memberatkan dan Graham menyangkal keterlibatannya. Saat polisi menggeledah kamar Graham, mereka menemukan berbagai botol berisi racun termasuk 434 mg talium dan 32,33 gram antimon. Jumlah yang bisa membunuh banyak orang. Mereka juga menemukan racun lainnya seperti antropin, akonitin, dan digitalis serta simbol-simbol Nazi di tempat tinggalnya. Penemuan terbesar adalah buku harian Graham yang mencatat secara detail dosis racun yang diberikan kepada rekan-rekannya, efeknya pada mereka, dan apakah dia membiarkan mereka hidup atau mati. Ini adalah definisi Death Note. Nah, saat diinterogasi, Graham mengaku bahwa inisial di buku hariannya merujuk pada rekan kerjanya. F untuk Fred Biggs tadi ya, D. David Wilson, dan lainnya. Dan dia mengakui telah meracuni Bob Eagle, Fred Biggs, Jethro Butt, David Wilson, dan Trevor Sparks. Dia juga dengan bangga menyebut pembunuhan ibu tirinya Molly Young sebagai pembunuhan yang sempurna. Karena kan tadi itu gak ketahuan kan. Graham bahkan menjelaskan kepada polisi selama 20 menit tentang bagaimana talium mempengaruhi tubuh manusia. Ketika ditanya mengapa dia meracuni teman dan koleganya, Graham dengan dingin menjawab, kayaknya saya gak menganggap mereka sebagai manusia sih. Sebagian dari diri saya menganggap mereka hanya kelinci percobaan. Akhirnya Graham yang didakwa dengan berbagai kejahatan, termasuk 2 tuduhan pembunuhan, 2 percobaan pembunuhan, serta beberapa tuduhan terkait pemberian racun dengan niat melukai atau menyebabkan cedera serius. Meski bukti terhadapnya cukup kuat, Graham mengaku tidak bersalah sehingga sulit baginya menemukan pengacara yang mau membelanya. Selama persidangan, juri tidak diberitahu bahwa Graham sebelumnya sudah pernah dihukum atas kasus peracunan. Meski begitu, jaksa menghadirkan 75 saksi dan bukti yang memberatkannya sangat kuat, termasuk buku hariannya mencatat detail keracunan yang ia lakukan. Meskipun Graham mengklaim bahwa catatan itu hanya fantasi untuk novel. Pemeriksaan medis juga menemukan talium dalam tubuh Fred Biggs dan abu jenazah Bob Eagle, membuat kasus ini menjadi pertama kalinya abu kremasi digunakan sebagai bukti pembunuhan. Di tanggal 29 Juni 1972, juri memutuskan Graham bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan, itu Bob Eagle dan Fred Biggs, 2 percobaan pembunuhan Jethro Butt dan David Wilson, serta 2 pemberian racun untuk melukai Diana Smart dan Ron Huit. Nah, tapi untuk Trevor Sparks dan Buck, dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan itu. Graham yang pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dikirim ke rumah sakit Parkland. Nah, setelah menjalani 18 tahun kurungan penjara, di malam 1 Agustus 1990, Graham yang meninggal di selnya di penjara 1 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-43. Penyebab kematiannya dicatat sebagai serangan jantung, namun ada spekulasi bahwa dia mungkin bunuh diri atau dibunuh oleh narapidana lain atau staf penjara yang merasa terancam oleh keberadaannya. Graham kemudian dikremasi pada 15 Agustus 1990 dan abunya disebar di pantai pada 2 September 1990. Dan FYI, kisah hidup Graham yang ini menginspirasi film The Young Poisoner's Handbook pada 1995. Serta patung lilin Graham yang juga dipajang di kamar horor Madame Tussauds. Selain itu, ada beberapa laporan tentang orang yang terinspirasi oleh Graham untuk melakukan peracunan, termasuk seorang siswi Jepang yang mencoba meracuni ibunya dengan talium tahun 2005. Aneh kamu deh, terinspirasi kok dari bunuh berantai. Jangan ya dek ya. Nah, itu dia kisah Graham Young, The Teacup Murder. Menurutku dengan kasus pertamanya yang masih semuda itu, dia termasuk orang yang gila banget. Bayangin aja masih 14 tahun tapi dia bisa berpikir untuk meracuni keluarganya sendiri loh itu. Nah, gimana menurut kalian kisah hari ini? Tulis komen kalian di bawah, atau kalau kalian ada ide untuk next video bisa banget DM aku, IG aku @nadiaramatin, atau bisa juga follow TikTok aku @diceritain.night. Sekian video kita hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, bye bye.